Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ngala umuridun ya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nah, kultum kedua kali ini ya melanjutkan yang pertama kemarin. Kemarin kan sudah kita ungkapkan dalil atau dasarnya kita berpuasa atau saum itu adalah Al-Quran surat Al-Baqarah. Antara lain adalah dari surat atau dari ayat 183 sebenarnya sampai 187. Ya, 187. Nah, sekarang kita harus tahu, kemarin sudah diungkapkan oleh Ustadz Gus Ulum, ya, nah, bahwa saum atau puasa ini adalah salah satu tahapan pembangunan, ya, tahapan pembangunan yang diberi nama Islam. Ya. Jadi Islam ini oleh satu hadis yang kalian sudah hafal kemarin, bagaimana? Buniyal Islamu ngala khomsin. Ya, bahwa Islam itu dibina, dibangun melalui 5 tahapan pembangunan. Jadi Islam itu adalah merupakan sebuah bangunan. Diumpamakan sebuah bangunan yang megah, yang indah, yang kokoh. Ya, sebuah bangunan umpamanya hotel atau rumah, ya, atau bangunan yang lain, tapi bangunan yang kokoh kuat. Karena apa? Dibangunnya melalui 5 tahapan pembangunan. Kalau yang namanya membangun rumah itu mesti harus ada materialnya. Ya, bangun rumah kok nggak ada materialnya, nah itu bangunnya hanya bohong-bohongan. Maka Islam ini ibaratnya sebuah bangunan, ya, cara membangunnya pun harus punya material yang lengkap. Ya. Maka bangunan yang pertama adalah apa? Yang pertama kali? Apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Kan bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah. Wa iqamas sholata. Wa ataz zakata. Kemudian baru wa shauma ramadhana. Wa hijjul bait manis tato'a ilaihi sabila. Yang pertama adalah syahadat. Yang di sekolah dikenal sebagai rukun Islam. Padahal di hadis itu nggak ada kata-kata rukun. Adanya bunia. Bunia itu dari bana. Ya, menjadi masdarnya bina. Ya. Secara etimologi bahasa, bunia itu dari banaya, itu bana. Artinya membangun, menjadi bunia berarti apa? Bangunan. Dibangun, banaya atau bana, membangun, lalu bunia dibangun. Bunyal Islam, dibalik Islam itu dibangun. Sehingga Islam itu adalah merupakan kegiatan pembangunan. Kalau dulu zamannya Orde Baru, waktu presidennya Bapak Soeharto, itu ada istilah repelita. Apa?
rencana pembangunan 5 tahun. Zamannya Pak Harto dulu. Jadi presiden selama 32 tahun kan. 5 tahun dibangun. Pertama kali yang dibangun adalah apa? Stabilitas keamanan. Nah, 5 tahun. Kemudian ekonomi 5 tahun. 5 tahun ya. Apa itu enggak menyontek dari bunyal Islam ala khamsin. Nah, baik. Karena Islam itu merupakan sebuah bangunan yang kokoh kuat, di mana nanti bangunan itu kalau sudah jadi, maka penghuninya adalah terdiri daripada orang-orang yang beriman. Jadi Islam sebuah rumah itu penghuninya adalah orang-orang yang beriman. Nah, maka yang dibangun adalah pertama kali syahadah. Kemarin diartikan apa syahadah? Artinya apa syahadah? Syahadat, syahadatun, syahadah. Dari syahada. Ya, yusyahidu. Tashidan. Tapi kalau syahadah, ya syahadu. Jadi syahdan. Atau syahadatan. Syahdan itu kalau cowok, kalau cewek syahadatan. Jadi syahadah itu menyaksikan. Kalau syahidah atau syahidun, yang menyaksikan. Jadi kalau kita punya tetangga nama syahidah, nah itu syahidun, itu ada yang menyaksikan. Dalam Al-Quran disebutkan kan, Sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kemudian faman syahida minkum musyahro. Faman barang siapa yang menyaksikan. Nah, jadi syahadah itu adalah kesaksian. Jadi orang yang bersyahadah, kemarin kan syahadahnya sudah hafal ya. Berarti orang itu sudah menyatakan diri sebagai apa? Sebagai saksi. Jadi syahadah itu kesaksian, berarti orang yang bersyahadah itu sudah menyediakan diri, ya, menyatakan diri siap menjadi saksi. Apa saksi itu? Saksi itu ada orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian. Ya, ini sebagai ilustrasi, kalau mungkin kalian pernah melihat di pengadilan itu ada saksi. Saksinya disumpah. Ya, di atasnya ada kitab suci Al-Quran kalau orang Islam. Nanti disumpah. Wah, demi Allah, saya bersaksi akan menjelaskan atau menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya disumpah saksi itu. Sehingga apa? Misalnya nanti ada tabrakan di sini, wow, ada yang meninggal dunia. Siapa yang melihat? Misalnya Azid atau Afrik, ya, atau Auyas melihat, enggak itu melihat, jadikan saksi. Nah, kemudian nanti di pengadilan disumpah seperti itu. Artinya yang namanya saksi itu orang yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri. Kalau korbannya itu tidak meninggal, cacat, itu juga jadi saksi nanti. Tapi nanti saksi korban. Tapi prinsipnya saksi itu yang melihat, mengalami. Nah, kita syahadat itu bagaimana kemarin? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu. Syahadat jadi asyhadu. Nah, karena saya atau ana saya. Asyhadu. Saya bersaksi. Artinya saya bersedia menjadi saksi. Ayo. Apa yang disaksikan? Bahwasanya la ilaha. Tidak ada ilahun. Ilahun itu ilah. Ilah itu bisa penggerak. Tidak ada penggerak kehidupan. Tidak ada pembina kehidupan. Tidak ada pembimbing kehidupan. Pokoknya tidak ada sesuatu yang menggerakkan kehidupan ini. Illallah, kecuali Allah. Tapi ingat, kalau dalam Al-Quran ada kata-kata Allah, tidak bisa dilepaskan dari ajarannya. Karena apa? Kita tidak boleh membicarakan Allah sebagai zatnya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, saya bersedia menjadi saksi. Apa saksi yang kamu saksikan? Bahwa tidak ada penggerak kehidupan ini kecuali dengan ajaran Allah.
Kamu kok berani jadi saksi? Apa kamu sudah mempelajari ajaran Allah? Belum. Sudah tahu? Belum. Kok jadi saksi? Nah, itu nanti bisa-bisa menjadi saksi palsu. Kalau saksi palsu, tidak pernah melihat, tidak mengalami, tapi berani menjadi saksi di pengadilan, itu nanti kalau yang disaksi, terdakwanya nggak terima, bisa menuntut balik sebagai saksi palsu. Hukumannya lebih berat. Misalnya nyuri ayam. Ada orang yang ngaku, saya melihat, padahal nggak tahu, hanya dibayar ya, supaya terdakwanya dihukum. Tapi terdakwanya, enggak, waktu itu saya nggak benar dia. Nah, saksi palsu. Terdakwa lapor ganti saksi palsu, hukumannya lebih berat daripada mencuri ayam. Mencuri ayam paling 3 bulan, kalau saksi palsu bisa malah setahun 2 tahun. Nah, ini beratnya. Nah, itu syahadat atau sisi. Maka syahadat ini dikatakan sebagai fondasi. Kalau membangun rumah, maka syahadat itu adalah ibaratnya membangun fondasi. Maka kalau yang namanya membangun, pernah lihat orang membuat rumah? Fondasi itu kalau bangun apa? Fondasinya. Materialnya apa? Ada batu, ada semen, ada pasir, ya. Mungkin ada kapur atau gamping. Kemudian sekuat-kuatnya. Semakin dalam membuat fondasi, semakin kuat nanti bangunannya. Nah, pasir, batu, semen itu ibaratnya adalah itu material pembangunan, yaitu tidak ada lain materi-materi pembangunan dalam Islam itu adanya dalam Al-Quran. Sehingga kalau syahadah ini benar-benar dijadikan fondasi, maka orang yang bersyahadah itu sebenarnya orang yang memang harus sudah tahu ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar formalitas. Syahadat yuk, asyhadu alla ilaha dituntut masuk ya. Itu formalitas, tapi pada hakikatnya maka syahadah ini nanti Nabi Muhammad beserta para pengikutnya, sahabatnya, sebelum ada syahadat ini 10 tahun Nabi belajar. Belajar dalam arti mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu kemudian nanti 10 tahun, ya toh. Kan nanti setelah 10 tahun baru ada peristiwa Isra Mi'raj. Ada peristiwa sholat. Berarti sebelum perintah sholat kan, dia mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Sudah lebih dari 2/3 Al-Quran turun. Sehingga Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya, pendukungnya itu sudah benar-benar secara imajiner. Kamu tahu imajiner? Imajinasi. Bukan khayalan, tapi dalam gagasan itu sudah terbayang ini. Oh, ajaran Allah seperti ini. Kalau hidup dengan ajaran Allah akan begini ya. Sudah tahu, sudah menyaksikan ajaran Allah. Nah, maka disitulah nanti baru disebut syahadah. Maka syahadah ini dalam bahasa lain adalah ditempuh dengan cara ratil. Waratilil Qur'ana tartila, itu dalam rangka kita menjadi saksi ya. Jadi kalau syahadah tapi nggak tahu ajaran Allah, nggak pernah mempelajari ajaran Allah Al-Quran, maka ibarat saksi adalah saksi palsu. Itu yang pertama. Ya, baru yang pertama loh. Sudah kultu belum ini? Nah, ya. Yang kedua kan? Apa yang kedua? Sholat. Sholat itu juga tahapan pembangunan. Kemarin oleh Gus Ulum, ya kan? Sudah diungkapkan toh sholat. Ingat, sholat bukan sembahyang. Apa bedanya sholat dan sembahyang? Nah, itu ya. Kalau sholat itu kan senandung harapan. Menyandarkan satu harapan semacam ikrar. Ya. Jadi bukan menyembah. Kalau sembahyang kan menyembah. Ya, kalau kita misal menghadap raja, kan harus menyembah, munduk-munduk ya kan. Ngapur rancang sambil jalan jongkok, nyembah, nyembah raja. Syaratnya menyembah, yang disembah harus ada di hadapannya menyembah. Nanti setelah itu, setelah menyembah, misalnya dia selesai acaranya, pergi, sudah nggak terikat. Nah, sudah menyembah, mau joget, nari, dan sebagainya, nggak masalah. Itu menyembah. Sembahyang, menyembah sang yang aslinya itu. Sembahyang. Sholat bukan seperti itu.
Jadi sholat itu bukan menyembah loh, bukan menyembah Allah, ya. Tapi apa? Innas sholata kanat ngalal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu kanat ngalal mu'mina, bagi mukmin, orang yang beriman, adalah kitaban. Apa kitaban? Ayo, dari kata ba. Nah, kitaban sama dengan pembukuan. Berarti sholat itu merupakan pembukuan. Apa pembukuan? Pencatatan, pembukuan pada waktu-waktu kitaban mauquta. Mauqutan dari waktun. Mauqutan, waktu-waktu tertentu. Jadi sholat itu merupakan pembukuan. Pembukuan apa? Yang sudah kita kuasai ayat-ayat Al-Quran, kita bawa dalam sholat. Ya, walaupun nanti dalam sholat kadang-kadang lupa, saking panjangnya apa ini ya, baleni mana. Nah, jadi yang namanya sholat itu salah satu fungsinya adalah kitaban mauquta. Pembukuan ayat-ayat Al-Quran, ajaran Allah ke dalam diri kita. Maka syaratnya sholat yang benar itu memang harus memahami, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau nggak pernah menghafalkan, nggak pernah mempelajari, ya sholatnya tidak akan bertambah kualitasnya. Tiap hari yang dibaca kuluhu terus ya toh. Oh, terus itu aja. Maka kata Nabi ini ya, dalam satu hadis, bahwa kualitas sholat seseorang itu tergantung iman seseorang. Padahal iman itu, kata Nabi, yazid wa yangkus. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Bahkan kalau nggak dipelihara, bisa hilang iman. Maka sholat itu salah satu fungsinya lagi adalah sebagai apa? Meningkatkan keimanan. As-sholatu apa? Mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj dari ngaroja. Apa ngaroja artinya? Naik. Ngaroja ya ruju. Apa? Ngarjan, ngarijun, mi'raj, alat naik. Jadi sholat itu adalah alat naik. Kalau naik itu kan meningkat toh. Sehingga sholat itu alat untuk meningkatkan diri. Mencapai mukmin. As-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah alat naik untuk mencapai mukmin. Kalau begitu orang yang sholat itu sudah mukmin belum? Belum, menuju. Ya menuju ya. Nah, tapi itu bukan Quran. Konon itu hadis. Hadis itu bukan Quran. Ya, bukan al-hadis. Tapi yang jelas yang ingin saya tekankan, syahadah maupun sholat itu adalah salah satu tahapan, ya, tahapan pembangunan di dalam membentuk, menciptakan suatu tatanan kehidupan yang berdasarkan ajaran Allah. Ya, jadi yang disebut Islam. Islam itu ibarat rumah. Rumahnya membangunnya lewat syahadat dan sholat. Nah, kemudian baru yang ketiga dengan saum. Nah, saum atau jamaknya siam. Sehingga kalau kemarin dijelaskan oleh Gus Ulum, ya ta, kalau sholat itu sebagai tiang ora tiang bahasa Jawa lho. Nah, bahasa Jawa tiangnya uwong. Nah, as-sholatu ngimaduddin. Sholat itu adalah bagaikan pilar. Pilar apa, Din? Sekarang diartikan agama, tiang agama. Faman akomaha, siapa yang menegakkan, mendirikan sholat. Fakot akomadin, maka sungguh dia telah menegakkan dinnya, penataan hidupnya, agamanya. Tapi faman tarokaha, siapa yang meninggalkan sholat, fakot hadamadin. Sungguh dia itu sama dengan telah merobohkan, ikut merusak agamanya. Ya, maka sholat ini ingat, ini tahapan pembangunan kedua setelah fondasi. Kemudian yang ketiga, siam puasa. Ini ibaratnya adalah benteng pertahanannya kemarin ya.
Kalau orang bangun rumah kan setelah fondasi kan pilarnya, beton-betonnya, kemudian baru bentengnya tembok. Nah, itu ibaratnya siam. Orang kalau sudah terbiasa siam, poso ya, akan diharapkan punya kepribadian yang kuat. Ya. Tahan banting istilahnya. Tahan dari serangan musuh. Padahal musuh yang paling besar itu apa bagi manusia yang beriman? Hawa nafsunya. Kalau musuh hanya musuh orang kafir, musuh yang lain itu kecil. Musuhnya hawa nafsu itu. Tapi dengan puasa ini kita sudah dilatih untuk bertahan membentengi diri. Ya, itu siam atau puasa. Ya. Kemudian nanti baru zakat dan haji. Sehingga kalau zakat itu ibaratnya ventilasi. Rumah kalau nggak ada ventilasinya kan pengap ya toh. Ini AC-nya ibaratnya, ya kan AC-nya. Untuk membuat suasana kehidupan dalam rumah tangga itu nyaman di gedung itu. Ya, jadi kalau zakat ibaratnya ventilasi, membuat nyaman. Nah, haji ini adalah ibaratnya atapnya. Nah, atapnya. Sehingga kalau membangun rumah, mestinya syahadat dulu, sholat, saum atau puasa, zakat, terus haji. Tapi kan tidak sedikit, entah, orang yang membangun rumah atapnya dulu. Ada enggak? Banyak pejabat-pejabat itu mungkin syahadatnya aja belum, gitu. Tapi karena dia sudah kurang kaya, ingin mencari suara ya mungkin dalam kepentingan tertentu, kemudian hajinya dulu. Kalau perlu tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali ya. Nah, itu ibaratnya membangun rumah Islam itu tapi tidak prosedural. Nah, jadi hanya potong kopas barangkali hanya untuk pencitraan. Nah, maka disyaratkan orang yang berhaji itu manis tato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu di manis tato'a, orang yang istato, yang benar-benar mampu. Ya, sabila merintis jalannya. Nah, mampu di sini kebanyakan hanya diartikan mampu dari sisi biaya uang. Padahal mampu di sini ada mampu nanti berkomunikasi, mampu hal ilmunya. Sebab di sana itu kan haji itu ibaratnya kan konferensi tingkat dunia, mestinya saling komunikasi dengan bahasa Al-Quran. Kalau sama-sama berangkatnya itu dengan bahasa Al-Quran, di sana kan bisa bersatu. Nah, mampu di sini mestinya mampu dalam keilmuan. Tapi karena sudah menjadi salah kaprah, sepenting mampu itu biaya. Nah, bagaimana kalau orangnya sebenarnya mampu tapi nggak punya biaya? Nah, itulah nanti salah satunya hasil zakat dan sebagainya kan bisa untuk biaya, untuk perwakilan, sehingga haji itu bisa perwakilan. Kalau sudah benar-benar Islam ini terbentuk dalam kehidupan tatanan dunia. Ya. Nah itu, jadi mari kita tingkatkan dengan Ramadan ini, Islam kita tingkatkan. Ingat, Islam adalah tatanan kehidupan, khususnya dalam hal bersosial budaya di masyarakat berdasarkan ajaran Allah. Itulah Islam, tatanan hidup. Ya. Jadi bukan sekedar agama. Kan taunya kan Islam agama kan. Apa agama? Agama apa? Religi. Agama itu kalau bahasa Inggrisnya kan religi ya. Religius itu hal-hal yang berkaitan dengan religius? Hal yang tidak kelihatan, dengan spiritual. Jadi yang namanya religius itu sesuatu yang berkaitan dengan spiritual. Padahal Islam tidak hanya mengatur tentang spiritual, kan lengkap. Tapi ada juga agama itu bahasa Sanskerta. Artinya tidak, gama kacau. Agama adalah mengatur hidup supaya tidak kacau. Nah, maka Islam sebagai agama untuk sementara bolehlah. Karena itu memang sudah bahasa yang sudah akrab dengan masyarakat kita di Indonesia. Tapi sebenarnya yang benar adalah Islam adalah din, ya, dinul Islam. Nah, saya kira sekian dulu kultum kali ini, yaitu kuliah 70 menit, ya.
Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Nah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya jawab sekarang kalau Ini berkaitan dengan syahadat ya Ustaz. Saya pernah mendengar kajian Ustadz di channel Miftahul Ulum tentang syahadat yang hilang. Nah ini berkaitan dengan syahadat yang hilang ini, apakah eh, Muslim sekarang ini benar-benar sudah bersyahadat? Karena kalau di zaman Rasulullah SAW tuh bersyahadat itu ada saksinya ya, ada yang menyaksikan seperti sahabat-sahabat ketika melaksanakan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah disaksikan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, jika kita sekarang bersaksi atau bersyahadat, apakah harus ada yang menyaksikan? Atau mungkin karena orang sudah dari lahir itu sudah bersyahadat, apakah sudah termasuk otomatis Islam gitu loh, tanpa harus disaksikan? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah orang yang belum melaksanakan rukun Islam tadi secara sempurna belum dikatakan Muslim gitu Ustaz? Atau mungkin baru setengah lah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada dikatakan syahadah yang hilang, kan tadi saya katakan yang nama syahadah itu kan saksi. Saksi itu orang yang benar-benar mengalami, ya, atau mendengar, melihat sendiri, itu syahadah. Sehingga kalau sejak lahir sudah syahadah itu bukan syahadah sebenarnya. Mungkin hanya mengucapkan kalimat syahadat, formalitas, tapi bukan bersyahadat, bersaksi. Sehingga kalau toh itu dianggap syahadat, maka syahadatnya syahadat, saksinya saksi palsu. Tidak tahu ajaran Allah, belum tahu ajaran Allah, kok dia mau jadi saksi. Nah, itu saksi palsu. Maka yang dimaksud hilang di sini adalah hilang maknanya. Jadi syahadahnya masih, tapi hilang. Jadi maknanya tidak seperti itu. Dianggap syahadah itu hanya sekedar persyaratan formal. Nah, jadi hilangnya itu bukan hilang dalam arti orang tidak mengucapkan lagi, tidak. Hilang artinya substansinya hilang. Substansinya. Jadi inti dari pengertian syahadah itu kebanyakan orang sudah tidak memahaminya lagi. Dianggap kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan saya menyaksikan, kapan kamu menyaksikan ajaran Allah? Kratil aja nggak pernah, ngaji aja nggak pernah kok. Mau-maunya bilang jadi saksi. Kan pengakuan. Saksi itu kan pengakuan bahwa saya melihat. Tidak hanya ucapan. Iya, tidak hanya ucapan itu hanya aja itu. Formalitas. Ya, ucapan itu hanya karena ikrar toh. Karena yang namanya iman kan harus ngakdun biqolbi wa ikrarun. Tapi yang penting harus dari bilqolbinya dulu. Nah, itu syahadat yang hilang. Kemudian yang kedua tadi, apa? Ya. Apakah sudah? Nah, Disebut Muslim jika belum sebenarnya rukun Islam. kalau di lingkungan kita, di keluarga kita, atau di sebuah negara atau desa, belum diatur sepenuhnya kehidupan kita, tatanannya itu belum sesuai dengan ajaran Allah. Dari aspek kehidupan loh, hubungan pribadi, hubungan keluarga, ya, politik, keamanan sebagainya, belum diatur dengan ajaran Allah. Sebenarnya Islam itu belum ada. Iya, Islam sebagai tatanan organisasi apa sudah ada sekarang? Ya. Paling-paling hanya organisasi yang mengaku berdasarkan Islam. Tapi Islam itu sendiri kan harus dibentuk dari yang terkecil dulu. Pribadi, keluarga. Tapi kalau katakan di sebuah negara, aturannya kan tidak sepenuhnya dengan ajaran Allah. Apa sudah dikatakan negara Islam? Belum. Maka Indonesia pun bukan negara Islam. Walaupun mayoritas beragama Islam. Sehingga pada akhirnya Islam itu adalah dari level terendah sampai terbesar ini belum terwujud sepenuhnya. Termasuk di keluarga kita. Apa wes Islamis bener? Kan belum. Ya. Mungkin pas sholat Islam, puasa Islam, tapi dalam hubungan sehari-hari, jadi secara tegas Islam dalam arti yang sebenarnya seperti yang contohkan Nabi. Islam yang contoh Nabi kan yang bentuk negara kan disebut apa? Di
Madinah. Madinah itu kan Madinatul Munawwarah. Madinah itu kan dulu namanya apa? Negara mana? Kota mana Madinah itu? Aslinya Yastrib. Dan menjadi Madinah. Madinah dari Danayadinu, din. Jadi tempat Madinah itu tempat berlakunya dinul Islam. Maka disebut Madinah. Madinah itu tempat dilaksanakannya aturan-aturan Islam. Munawwaroh wong bersinar. Aslinya kan kotanya kan Yastrib. Kono itu diberlakukan oleh Nabi hukum Islam, maka disebut Madinah. Madinah itu tempat berlakunya din, sehingga memancarkan sinar. Disebut Madinatul Munawwarah. Sudah ada belum sekarang yang seperti itu, negara yang seperti itu? Ya mungkin di Timur Tengah ada yang negara mana yang mengklaim sebagai negara Islam itu? Ya mungkin itu. Tapi kalau selain itu mungkin. Tapi apa benar-benar segala aspek kehidupan diatur dengan ajaran Allah juga kita belum tahu. Kalau pengakuan mungkin. Jadi singkatnya yang benar-benar Islam itu sebenarnya sekarang belum ada. Kalau Islam belum ada enggak orang Islam? Nah gitu ya. Ya mengaku bisa kalau mengaku. Karena Islam itu bukan pribadi, tapi Islam itu merupakan tatanan dan jamaah. Jadi jamaah itu tidak sekedar sholat bareng-bareng. Sholat berjamaah itu bukan sholat bareng-bareng. Gitu. Sholat yang dilaksanakan oleh para anggotanya itu yang sudah satu pandangan. Satu pandangan yang sama. Nah, menang bareng-bareng pandangannya masih lain-lainnya itu sebenarnya bukan sholat jamaah. Memang sholat bareng. Ya, itu saya kira.